Apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya Edwin Lau yang tidak henti-hentinya. Selalu, ayo motivasi Anda untuk hidup sehat mulai saat ini juga. Kesehatan itu investasi yang terbaik. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda juga berpikir bahwa saya juga butuh solusi nih, saya punya penyakit yang tidak terselesaikan. Mari datang ke sini, kirim biodata Anda, kirim juga riwayat kesehatan, dan juga mungkin pertanyaan Anda ke email yang akan keluar di layar Anda saat ini. Jadi nanti Anda bisa tulis di sana, Anda bisa datang di sini, ngobrol bersama praktisi kesehatan dan mendapatkan solusinya. Oleh karena itu hari ini kami selalu mendatangkan praktisi kesehatan yang pakar di bidangnya. Yang pertama ada Mas Boyke yang selalu terlihat belia. Apa kabar Mas? Edwin bisa aja. Edwin sehat? Sehat. Oke, pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, ada juga Mbak Preti yang selalu nih awet muda, selalu langsing dan tirus banget hari ini. Mas Adin sehat? Sehat. Bagus. Pemirsa di rumah juga untuk selalu sehat dan kemana-mana simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Yes, dan ada juga kita sudah terhubung dengan Ibu Nur Hayati di Bali. Halo Ibu Nur Hayati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa ya. Nanti kita ngobrol lebih panjang lebar. Ada pertanyaan dan juga pernyataan yang mungkin simpang siur di masyarakat kita luruskan hari ini. Kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi di sini banyak orang bilang nih, ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Orang kira makan seafood pasti menyebabkan stroke. Nah, Ibu Nur sendiri kira-kira jawabannya ini benar atau salah? Ya salah ya, kalau berlebihan ya mungkin. Yang namanya seafood itu adalah makanan yang sehat. Ya, mungkin pasti tahu mengandung juga Ada omega 3 di sana. omega 3 Ya, betul. untuk jantung, kemudian mengandung juga untuk kesuburan, zinc, Ya. ya, kemudian juga proteinnya juga baik. Namun sekali lagi, kadang-kadang kita masaknya itu kacau, ya, ditambahin santan, kemudian digoreng, kemudian juga dikasih bumbu-bumbu yang akhirnya membuat makanan yang tadinya sehat menjadi tidak sehat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, stroke kan terjadi bukan karena makanannya, karena makan seafood, tetapi mungkin sudah ada yang namanya kekentalan darah, sudah ada tensi yang tinggi, sudah ada hiperkolesterol, sudah ada diabetes, kemudian makan seafood. Lalu ketika makan seafood dia terjadi stroke, lalu disalahinlah yang namanya si seafood itu. Padahal itu hanyalah faktor penentu saja. Ya, jadi sebenarnya makan seafood pasti menyebabkan stroke adalah salah. Oke, jadi makan seafood pasti menyebabkan stroke adalah salah. Baik, pertanyaan kedua, ini mana yang benar? Ibu Nur, perhatikan ya, karena sebagai seseorang pernah menghadapi stroke, pasti tahu jawaban ini. Jadi mana yang benar? 1, jatuh mengakibatkan stroke, atau yang 2, diawali serangan stroke kemudian jatuh. Mana yang benar? 1 atau 2, Ibu Nur? Nomor 2. Nomor 2, kenapa Ibu Nur? Ya ngalamin sendirilah. Oke, jadi Setelah nomor 2. serangan stroke baru jatuh. Ya. Oke, jadi nomor 2 ya. Oke, kita tanya langsung. Mbak Preti mungkin mau jelasin? Nah, ini banyak banget nih kenapa muncul pertanyaan seperti ini, karena banyak anggapan pemirsa di rumah yang mengatakan bahwa kenapa stroke? Karena saya jatuh di kamar mandi. Loh, kagak nyambung. Justru stroke dulu baru akhirnya jatuh. Ketika stroke kita mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Kelemahan tersebut akhirnya mengakibatkan tubuh tidak bisa menopang secara penuh keseimbangan tubuh kita untuk berdiri dan melakukan aktivitas. Akhirnya terjatuh, tapi bukan berarti jatuh tersebut mengakibatkan stroke, tetapi stroke yang mengakibatkan keseimbangannya terganggu sehingga terjatuh. Oke, jadi jelas ya jawabannya Ibu Nur juga dan pemirsa. Jadi jawaban seperti Mbak Preti yang sudah katakan tadi, yaitu diawali serangan stroke kemudian jatuh. Itu adalah pernyataan yang benar. Nah Ibu Nur, kita mau ngobrol, kisah Ibu Nur ini sangat inspiratif. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu sedikit cuplikan perjuangan dan kisah hidup dari Ibu Nur Hayati. Ini dia. Nur Hayati. Awalnya, ia tak menyangka jika keluhan badannya yang tiba-tiba lemas merupakan pertanda stroke. Kala itu, ia sedang hendak tidur di malam hari. Tapi tiba-tiba sebagian tubuhnya terasa lemas hingga langsung terjatuh. Dan Nur dikatakan mengalami stroke. Disebutkan, ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Selain itu,
Tekanan darah dan kolesterolnya pun sangat tinggi. Meski begitu, Nur tak patah semangat. Ia tetap optimis bahwa dirinya bisa sembuh dari stroke. Berbagai upaya pun dilakukan, dari memperbaiki pola makan hingga rutin latihan. Selain itu, Nur juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan kolesterolnya yang tinggi. Alhasil, kini kesehatan Nur kian menunjukkan perbaikan. Tekanan darah dan kolesterolnya sudah kembali normal, bagian tubuhnya yang sempat lemas pun sudah jauh membaik. Ibu Nurhati boleh tolong ceritakan perubahan terbesar apa setelah menggunakan teknologi laser dari kondisi yang tadi kita lihat benar-benar di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Perubahan terbesarnya itu apa Ibu Nur? Ya, alhamdulillah badan tuh terasa ringan, makan enak gitu. Pokoknya alhamdulillah sekali dah, terbantu dah. Di badannya sendiri bagaimana? Dulu kan sering sakit kepala, bahkan seakan-akan dunia ini serasa gempa karena pusing. Sekarang yang dirasakan apa Ibu? Jarang sakit, jarang capek. Sekarang hasil pemeriksaannya bagaimana? Ya alhamdulillah tensi sekarang paling tinggi 135. Wah. Tadi saya cek 128, alhamdulillah. Pingin pulih secepatnya, pingin kerja lagi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya Ibu ya, saya Iya. yakin dengan semangat, teknologinya sudah tepat, Amin, pola amin, makannya amin. juga diubah, katanya dulu suka gorengan, suka manis-manis, kalau minum teh pasti ditambahin gula. Iya. Sekarang sudah diubah kan Ibu ya? Iya. Bu, kalau sekarang angkat tangan, apakah masih merasa kesulitan Ibu? Enggak, udah ringan lah angkat tangan. Oh, udah Kalau bisa dulu ya, berat luar kali, biasa. bener. Jalan udah bisa pakai sandal, alhamdulillah. Dulunya nggak bisa pakai sandal, sampai nangis-nangis rasanya. Puji Kalau Tuhan, Ibu jalan ya. biasanya kakinya kram, sekarang enggak. Bu, kalau dulu kan kolesterolnya nih, ini terdengar cukup menyeramkan. Dulu itu sampai 300. Sekarang kolesterolnya di angka berapa Iya. Ibu? Kalau nggak salah 156. 156. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa, ini mesti dicontoh. Ya, terutama mereka-mereka yang sudah mengalami stroke. Ya, itu contoh. Dan juga contoh bahwa stroke itu tidak hanya di usia 50 tahun ke atas. Bahwa stroke itu paling banyak dialami laki-laki. Ini contohnya Iya, pemirsa. betul. Dan contoh juga bahwa ibu ini tidak putus asa. Dia mencoba menggunakan teknologi untuk membantu kesembuhannya. Yaitu menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena teknologi laser ini diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kan kita lihat sendiri, kok kolesterolnya bisa turun ya? Ya, karena apa? Ketika teknologi laser itu dipakai, yang namanya kolesterol akan diubah menjadi energi dalam mitokondria. Akibatnya apa? Ibu ini merasa kolesterolnya dari 300 turun menjadi 156. Ya. Kemudian yang kedua, kok tensinya juga bisa turun? Iya, karena ketika teknologi laser ini dipakai, yang namanya pembuluh darah kaku, apalagi sudah beranjak di atas 50 tahun ya, nitric oxide-nya diaktifkan kembali. Sementara tugas daripada nitric oxide itu adalah menjaga kelenturan, menjaga elastisitas daripada pembuluh darah. Apa akibatnya? Tensinya turun. Ya. Sebagai kemudian karena tensinya turun, otomatis semuanya aliran darahnya kembali menjadi juga lancar. Ya. Kemudian pasti nomor satu, orang stroke itu kan stres dan sebagainya, tidurnya nyenyak. Ya kalau kita lihat, ya. Betul kan Bu, tidurnya nyenyak? Iya, alhamdulillah tidurnya nyenyak. Tuh, karena ketika dinyalakan maka hormon melatonin diaktifkan kembali, tidurnya menjadi nyenyak dan berkualitas. Jadi pemirsa, yuk jangan tunggu lagi. Lihat nih, ibu ini udah langsung ngambil action. Ya, mereka yang juga udah ada keturunan, orang tua diabetes, orang tua hipertensi, yuk segera ubah pola hidup dan jangan lupa jadikan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup, sebagian bagian daripada
upaya penyembuhan terhadap stroke. Ingat, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Dan di sini saya senang banget nih lihat Ibu Nur begitu banyak kata puji syukur yang diucapkan oleh mulutnya. Kenapa? Karena kesehatannya sudah meningkat kembali. Saya harap pemirsa di rumah juga dapat merasakan demikian. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan segera teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga tekanan darah Anda bisa terkendali, gula darah Anda bisa terkendali, kolesterol Anda bisa terkendali, dan tentunya terhindar dari komplikasi. Oke. Contoh Ibu Nur. Ya. Pemirsa, semangat Ibu Nur untuk pulih dari stroke harus kita apresiasi. Ibu Nur sudah mengubah pola hidupnya dan menjalani hidup sehat sampai kondisinya membaik seperti yang kita saksikan di layar kaca. Selain melakukan 4 pilar hidup sehat, Ibu Nur juga memanfaatkan teknologi laser untuk membantu upaya dirinya untuk segera pulih dari stroke. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Nur adalah EquiLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Ingat, selalu terapkan 4 pilar hidup sehat dalam kehidupan Anda pemirsa. Dan juga gunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EquiLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EquiLaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan EquiLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat, teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun EquiLaser dari Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kabar gembira nih buat kalian yang hobi sekali makan ikan laut. Nah, beberapa jenis ikan laut ini sangat bernutrisi bagi tubuh kita. Yang pertama, ada ikan salmon. Ikan salmon ini mengandung omega 3 atau lemak baik sehingga bisa meningkatkan kualitas darah kita. Dan yang kedua, ada ikan tuna. Ikan tuna mengandung selenium atau antioksidan yang baik untuk menjaga kondisi darah kita. Dan yang ketiga, ada ikan sarden. Ikan sarden mengandung banyak sekali protein untuk menjaga yang namanya tekanan darah kita dan juga menjaga kepadatan tulang kita. Dan jangan lupa, tambahkan teknologi laser untuk menjaga tekanan darah kita dan menjaga kualitas hidup kita. Sehingga kualitas hidup kita meningkat dan kualitas darah serta pembuluh darah kita juga ikut terjaga dengan baik. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Sampai saat ini, apakah ada semangat yang timbul di hati Anda? Kalau iya, manfaatkan itu supaya itu menjadi motivasi mulai saat ini untuk, ayo saya juga mau pakai teknologi laser dan saya mau kesembuhan persis seperti yang Ibu Nur alami. Ya, Ibu Nur ini punya perjuangan dari sakit stroke yang tidak main-main pemirsa. Ceritanya juga kita sudah tahu, tapi sekarang kesembuhannya luar biasa. Sudah bisa sholat, sudah bisa makan enak, dan perubahan yang signifikan adalah dia merasa lebih enak tidurnya. Ini adalah langkah yang besar. Nah, kita pengen tahu dulu kira-kira orang Bali atau tinggal di Bali, ini rata-rata kena stroke itu kenapa? Karena saya pernah mengadu nasib di Bali. Ibu Nur, ke Ibu Nur ini kalau misalnya saya tanya nih, kan makannya tadi banyak gorengan, banyak yang manis-manis. Tapi penyebab utama Ibu kena stroke ini sebenarnya karena apa, Ibu? Karena tensi sama kolesterol. Emangnya pola makannya seperti apa sih, Bu? Wih, jangan dah ngawur makannya. Ketahuan. Ngawur gimana? Biar pemirsa bisa belajar ya kan, Edwin ya? Betul. Makan apa aja dah, daging iya, udah tahu tensi tinggi daging, suka makan gulai gitu. Olahraga nggak, Bu Nur? Nggak pernah olahraga. Wah, nggak pernah olahraga. Oke, kalau istirahat bagaimana? Suka begadang nggak, Bu? Suka begadang dulunya. Oke, kalau bisa diceritain sedikit waktu Ibu Nur terkena stroke, apa yang terlintas di pikiran Ibu Nur waktu itu? Wih, mau mati aja dah pemikirannya. Rasanya nggak karu-karuan ya. Tapi setelah itu Ibu Nur mendapatkan pengobatan.
Habis itu memakai teknologi laser yang saya mau tanyakan, waktu itu memakai juga aksesoris yang di dalamnya nggak? Ada intranasal, ada juga NMES dan juga PET-nya. Dipakai semua nggak? Dipakai semua. Nah, perubahan apa yang terbesar kalau waktu Ibu pakai aksesoris itu, Ibu? Perubahannya apa? Ya alhamdulillah ada banyak kemajuan lah. Oke. Terus bulan puasa kemarin itu biasanya dulunya nggak pernah puasa. Selama 2 tahun sakit itu sama sekali nggak kuat puasa. Setelah pakai ini bulan kemarin puasa itu alhamdulillah full puasa. Wah, luar biasa, Ibu. Si teknologi laser ini pemirsa, dia ada 3 sinar. Ya, ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini. Ya, ini terjadi nih pada Ibu Nur ini sudah menggumpal, dinyalakan teknologi laser maka gumpalan darah itu akan terurai. Namanya mekanisme fibrinolisis. Ya, bahkan dicegah juga dia penempelannya, mekanisme pencegahan penempelan keping darah. Itu terjadi pada gumpalan darahnya. Lalu pada pembuluh darahnya ini sendiri, ini pembuluh darahnya sendiri, maka pembuluh darahnya akan dilebarkan dengan sinarnya yang biru. Nah, satu lagi, sinar kuning. Sinar kuning itu kita sebut the happy light. Kenapa? Dia bisa membantu tidur lebih nyenyak. Untuk orang-orang stroke, untuk orang-orang stres, ya. Itu tidur itu kan menjadi barang yang mahal. Memasuki usia menopause, memasuki usia andropause, tidur itu menjadi sesuatu yang mahal, tapi dibantu dengan sinar kuning. Makanya disebutnya dengan sinar happy light. Melatoninnya diaktifkan kembali. Dan satu lagi, sinar kuning itu mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan buat kita. Bayangkan, aliran darah kita lancar, pembuluh darah kita tidak kaku, tidurnya nyenyak, kita juga happy. Apa yang terjadi? Kita akan awet muda, kita akan tidak mudah terserang penyakit karena imunitas kita juga meningkat. Makanya yuk kita gunakan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup kita. Apabila kita punya keturunan, tensi tinggi, orang tua ada diabetes, apabila kita masih makannya amburadul, sebagai pencegahan. Atau yang sudah kena stroke, atau yang sudah ada hiperkolesterol, atau yang sudah ada diabetes, gunakan sebagai pola pengobatan. Jangan sampai terjadi komplikasi. Yuk kita contoh Ibu Nur ini menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Sehingga beliau bisa selalu mengatakan, syukur alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya, tetapi jangan lupa bahwa dia ada usaha. Dan usahanya itu adalah mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser. Nah, buat pemirsa di rumah yang sedang berjuang pulih dari stroke, ingat kunci utamanya adalah kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Kita sama-sama lihat di sini, saya punya ilustrasi nih bahwa kepala kita ini pembuluh darahnya bercabang-cabang, kecil dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita berbicara masalah proses pemulihan dari stroke, ini harus terjaga dengan baik. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Nur ini ada ekstensinya yang bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya di rongga hidung. Jadi intranasal itu digunakan di dalam rongga hidung. Gunanya apa? Nah, gunanya nantinya teknologi laser yang digunakan secara intranasal ini akan membantu produksi nitrik oxide lebih maksimal kembali, terutama di area kepala. Sehingga pembuluh darah di area kepala yang tadinya menyempit ini bisa terbuka menjadi lebih lebar. Kalau misalkan ada gumpalan darah, ini bisa dibantu untuk diuraikan. Sehingga sel-sel darah yang membawa nutrisi dan oksigen, terutama ke sistem saraf pusat, itu menjadi lebih maksimal dan lebih memadai. Ditambah lagi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa membantu menstimulus saraf dan otot, terutama pada area-area sisi anggota gerak tubuh yang masih mengalami kelemahan. Jadi kalau misal Ibu Nur nih, tadi kan berdasarkan ceritanya, ini yang lemah nih sisi kiri, karena ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Nah, buat pemirsa di rumah, teknologi NMES ini bisa digunakan terutama pada sisi kelemahan. Contohnya Ibu Nur kan kelemahannya sisi kiri, digunakan pada area lengan atas, lengan bawah, tungkai atas atau tungkai bawah, terutama di sisi kiri. Untuk mengaktifkan kembali dengan cara stimulus elektrik ini akan sampai ke serat lapisan otot terdalam. Nantinya otot berkontraksi, lalu otot juga akan mengalami peningkatan volume, akan ada pergerakan sehingga nantinya otot juga akan memberikan perintah kepada otak bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah pernah
melemah kini sudah aktif kembali sehingga dapat membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik lagi. Jadi buat pemirsa di rumah yang sedang berjuang pulih dari stroke, ayo jangan patah semangat, jangan putus asa, selalu ada harapan, gunakan teknologi laser dan teknologi NMS sekarang juga. Dan tidak hanya Ibu Nur saja yang mengalami perubahan signifikan. Kesehatannya meningkat, bisa tidur pulas, produktivitasnya juga meningkat. Banyak sekali anggota masyarakat lain juga terbantukan dengan teknologi laser. Mari kita lihat cerita mereka. Ini dia. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Ibu Nur, yang mau saya tanyakan terakhir sebelum kita berpisah, kira-kira harapan apa atau doa kepada Tuhan apa yang Ibu mau panjatkan atau mungkin Ibu motivasi kepada sesama penyintas stroke dan juga mungkin anak-anak muda di luar yang acuh terhadap kesehatannya, harapan dan juga pesannya apa Ibu Nur? Ya, harapannya ya mudah-mudahan yang terbaik. Ya, bisa pulih. Alhamdulillah bisa bantu suami walaupun ya sekedarnya. Untuk yang lain yang masih sehat, jagalah kesehatan. Jangan sering bergadang. Terus yang masih stroke, kalau bisa pakailah teknologi laser. Alhamdulillah saya buktinya, alhamdulillah. Sangat bersyukur sekali dah, sangat terbantu juga, alhamdulillah. Pemirsa yang saat ini ada keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes yang sampai saat ini belum terkendali, ayo segera atasi jangan sampai komplikasi yang terjadi seperti stroke yang dialami oleh Ibu Nur. Kita senang ya dengarnya Ibu Nur pasca stroke kesehatannya meningkat. Semua angkanya terkendali dan kita bisa lihat pergerakan tangannya sekarang sudah ada progres peningkatan. Pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya untuk bantu pemulihan. Salah satunya dengan teknologi laser yang bermanfaat untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah EQ-Laser Ultimate, merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low-level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, jika teratasi, komplikasinya pun terhindari. Manfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan syarafnya distimulasi, dapat membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Saatnya jadikan EQ-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat, teknologi laser, ingat dokter laser atau EQ-Laser dari Gogomall. Terima kasih Ibu Nur, praktisi kesehatan, dan pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik dan saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.